Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya Muhammad Sultan Hasan Saputra. Sebenarnya ini sudah lama mau bikin IGTV seperti ini, tapi baru kepikiran karena juga kita harus tahu dulu apa sih konten yang harus dibikin di IGTV. Tapi saya pribadi ingin berbagi sedikit keilmuan dengan kawan-kawan, terutama terkait dengan keilmuan saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya di jurusan Ilmu Komunikasi. Dan saya hari ini kali ini ingin membahas sedikit ya tentang komunikasi politik untuk kestabilan kondisi politik negara. Karena kita melihat beberapa hari yang lalu kita melihat ada video dari beberapa pejabat negara kita, pejabat publik kita seperti Pak Presiden yang marah-marah terhadap menteri, di-upload di YouTube, dan kemudian juga ada berbagai kasus-kasus komunikasi politik lainnya yang beberapa tempo yang lalu sempat menggegerkan, misalnya seperti ada ucapan-ucapan yang tidak seharusnya dikatakan oleh pejabat publik di media, terutama media yang disaksikan oleh masyarakat umum, masyarakat luas, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dan menimbulkan pro kontra. Jadi sebelum kita membahas tentang apa sih permasalahan komunikasi politik yang ada di negara kita pada saat ini ya, saya ingin mengajak kawan-kawan dulu untuk memahami apa sih itu komunikasi politik. Jadi sebelum kita memahami komunikasi politik ya, ada baiknya kita melihat dari definisi para ahli ya. Kalau saya melihat ini dari kalau saya pribadi ya, saya mengambil dari Pureklolon, itu mengatakan bahwasanya komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan yang bercirikan politik dari komunikator politik kepada khalayak politik ya, melalui media tertentu yang bertujuan mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan satu kepentingan tertentu di masyarakat. Misalnya mereka punya kampanye tentang kebijakan tertentu misalnya, kemudian mereka ingin menyampaikan kepada masyarakat, dan mereka harus bisa mempertahankan apa yang ingin mereka bawa ya. Kepentingan dalam artian kepentingan itu bisa kepentingan diri pribadi, bisa juga kepentingan dalam artian kesuksesan kampanye, kesuksesan kebijakan yang nantinya ingin diambil. Nah, itu harus dipertahankan oleh pejabat publik, dan salah satu caranya adalah melalui komunikasi politik. Diartikan juga sebagai proses kegiatan yang bertujuan membentuk sikap atau perilaku politik yang terintegrasi ke dalam satu sistem politik. Nah, jadi itu menurut Pureklolon. Tapi yang lebih simpelnya itu dikatakan oleh Harold de Lasswell. Sebenarnya ini model komunikasi secara umum sih, bukan hanya sekedar komunikasi politik saja, tapi komunikasi bisnis also bisa juga ya. Kita lihat ada who say what in which channel to whom with what effect ya. Jadi siapa yang mengatakan apa di saluran yang mana, kepada siapa, dengan efek atau timbal balik yang seperti apa. Itu dikatakan oleh Harold de Lasswell, dan itu juga dikutip di dalam bukunya Prof. Hafid Canggara ya. Nah, itu tentang komunikasi politik dulu. Jadi sebelum kita memahami apa saja problem komunikasi politik, kita harus memahami dulu komunikasi politik itu apa. Jadi singkatnya adalah bagaimana caranya kebijakan publik itu disampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat menangkapnya sesuai dengan kehendak si pembikin kebijakan. Misalnya presiden mau bikin kebijakan A, bagaimana caranya agar kebijakannya sukses dilaksanakan? Tentu dengan respon yang positif dari masyarakat. Artinya ada komunikasi yang efektif dari masyarakat. Nah, apa sih permasalahan komunikasi politik kita? Itu nanti akan kita bahas di video berikutnya.